Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya lemes-lemes ya? Kalau mahasiswa masih pagi harusnya itu bisa semangat banget ya. Oke, kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru namanya mahasiswa. Selamat pagi semuanya. Sehat? Sudah sarapan? Belum? Sudah disemangatin ayangnya pagi ini? Belum juga? Atau nggak punya ayang? Nggak punya ya? Atau ada yang begadang semalam abis sleep call? Enggak. Oke, seneng banget rasanya saya kakak mungkin ya, apa kakak aja kali ya manggil ya, biar kita akrab ya. Oke, saya Kak Aca yang akan memandu acara pada hari ini. Dan hari ini kita akan mendapatkan materi dan juga informasi yang menarik pastinya. Kemarin ini rakyat-rakyat CB ya, baru pindah ke GSG ya. Seneng gak di GSG sekarang? Seneng ya? Seneng ya? Oke. Jalan-jalan bersama Mbak Rara. Cakep. Masa cakepnya yang kiri doang, kanan juga dong? Mana cakep ya? Cakepnya mana cakepnya? Oh mungkin nanti cakepnya guys, dia nunggu dulu. Tidak lupa membeli air nira. Selamat pagi adik-adik semua. Mari jalankan aktivitas dengan gembira. Tepuk tangan dulu. Oke, kayak udah gak sabar banget ya. Jadi materi hari ini akan disampaikan oleh para pemateri dari pengenal sistem pelayanan di lingkungan Politeknik Negeri Lampung. Jadi nanti ada 6 pemateri ya. Jadi teman-teman bisa didengarkan dengan kondusif. Kedepannya akan sangat bermanfaat buat kalian semua di Polinela ini. Dan pastinya setelah ini Kak Aca akan ditemankan dengan moderator. Moderatornya ini mahasiswa loh di Polinela tapi sudah banyak prestasinya. Ya, keren ya. Jadi ini adalah senior kalian yang bernama Kak Erni Susanti, mahasiswi program studi perjalanan wisata jurusan ekonomi dan bisnis. Oke, banyak ya pendukungnya ya. Dan juga Kak Erni sebagai runner up 1 Duta Kampus Politeknik Negeri Lampung 2022 dan juga sebagai Master of Ceremony dan City Tour Guide Certified 2022 until 2025. Oke, kita panggil saja ini dia Kak Erni Susanti. Oke, baiklah Kak Aca. Oke. Ya, silakan. Kalau di kampus manggilnya Miss, tapi sekarang di sini sebagai Kak, bestie. iya. Kalau di Politeknik tuh kayak gini, kita sama dosennya itu sama mahasiswa bisa Iya. bestie gini. Karena sepertinya masih sama-sama muda ya. Masih sama-sama muda, nggak sabar ya buat dengerin pematerinya. Oke, langsung saja Kak Erni disilakan. Oke, terima kasih Kak Aca ya. Oke, adik semua, masih pada semangat? Masih pada semangat? Oke, gitu dong. Nah, tentunya harus pada semangat nih, karena sebentar lagi akan menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Lampung. Nah, adik-adik, tentunya sebagai warga kampus, kita tidak bisa terlepas dari layanan-layanan kampus yang sudah disampaikan oleh Kak Aca tadi. Khususnya di Politeknik Negeri Lampung ini juga memiliki layanan-layanan yang nantinya akan membantu adik-adik semua selama berada di kampus. Ya, untuk itu tentunya akan ada ilmu dan informasi yang akan disampaikan oleh 6 pemateri kita yang luar biasa tentunya dari Politeknik Negeri Lampung, yaitu dari Kepala apa ya? Dari Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi, yakni Dr. Andes Iwayan Suindra MM, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Zahermanto SPMH, Kepala Perpustakaan, Ibu Dr. Insinyur Suraya Kavi Syafura, MTA. Untuk adik-adik mungkin Ya, bisa berdiri. silakan. Bisa berdiri semuanya. Dapat berdiri untuk adik-adik. Berdiri. Silakan ya. berdiri ya adik-adik. Kita sudah kedatangan pemateri kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak untuk menempati kursinya.
Selanjutnya, Kepala Pusat Komputer Dr. Septavian Syah Dwi Putra, Kepala Unit Pelaksana Teknis Insinyur Madesame MD, Kepala Unit Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruktusional Bapak Rusmianto SE MSI. Ya, kita sudah kedatangan pemateri kita yang luar biasa ini. Oke. Selamat pagi Bapak, Ibu semuanya. Oke, sepertinya sudah tidak sabar juga ya untuk menyampaikan informasinya ya. Oke, diingatkan juga nih untuk teman-teman, karena pada kali ini penjelasan kita sedikit berbeda dengan materi-materi sebelumnya, yaitu di mana pada penjelasan kali ini kita akan dibagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama akan disampaikan oleh Kepala Perpustakaan, Kepala BAKPSI, dan Kepala BAUK. Nah, sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar segera disiapkan alat tulis dan penanya, buku dan alat tulisnya ya, untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan penting yang kira-kira perlu ditanyakan, dan jangan lupa juga untuk mencantumkan nama, program studi, dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Oke, bisa adik-adik untuk duduk kembali. Oke, begitu ya. Ya, langsung saja kita ke pemateri kita yang pertama, yakni Kepala Perpustakaan Ibu Dr. Insinyur Suraya Kafi Syahpura MTA, yang tentunya akan menyampaikan informasi mengenai layanan perpustakaan. Oke. Ibu juga di sini atau mungkin di bawah? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dan kita bergabung di Politeknik Negeri Lampung. Ya, sebelumnya mungkin Ibu perkenalkan, nama Ibu Suraya Kafi Syahpura, kemudian dipercayakan oleh Politeknik Negeri Lampung menjabat sebagai Kepala Perpustakaan. Nah, perpustakaan ini merupakan pusat informasi ya, jadi menyediakan berbagai informasi untuk pelayanan kepada masyarakat sebenarnya, terutama untuk mahasiswa. Seperti ada PowerPoint-nya ya. Nah, di sini perpustakaan sendiri itu banyak fungsinya, jadi bisa berfungsi sebagai informasi, kemudian juga bisa berfungsi sebagai pendidikan, dan juga bisa berfungsi sebagai rekreasi, dan juga berfungsi sebagai kultural. Nah, untuk kita di sini karena sistem akademik, jadi kita berfungsi sebagai fungsi pendidikan. Di sini fungsi pendidikan menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk pembelajaran mahasiswa. Nah, adapun pelayanan yang dimiliki oleh Perpustakaan Politeknik Negeri Lampung, kita ini mempunyai 2 sistem pelayanan. Yang pertama itu pelayanan digital, ya, kemudian kita mempunyai juga pelayanan secara fisik. Nah, jadinya kalau pelayanan digital ini kita mempunyai koleksi e-book kita itu udah lumayan banyak ya, 2015 judul. Ya, 2015 judul, dan ini insya Allah bertambah terus setiap tahunnya. Karena pimpinan kita komit, ya, untuk memajukan perpustakaan. Jadi pimpinan kita komit ya untuk memajukan dunia pendidikan melalui perpustakaan. Jadi penambahan buku digital itu ditambah terus setiap tahunnya. Ya, karena kenapa pentingnya buku digital? Zaman sekarang kan zaman era digital ya. Jadi kita sepertinya mau membaca buku di perpus itu dengan baca secara fisik itu kadang-kadang anak-anak udah males. Ya, jadi kita ini alhamdulillah dapat buku digital kita itu adalah buku yang
lumayan bagus ya, dan juga itu bisa dimiliki selama Politeknik berdiri. Jadi kita bukan sistem sewa, jadi kalau adik-adik dan anak-anak sekarang ini tidak bisa membaca, tapi tahun depan masih bisa baca sampai juga selesai dari Politeknik itu masih dibuka. Karena kita sistem pelayanan perpustakaannya bukan hanya yang digital ini, bukan hanya untuk mahasiswa, tapi namanya Civitas Akademika. Jadi alumni juga bisa. Dan sekarang kita juga sudah menjalin dengan SMK-SMK. Jadi SMK-SMK yang kerjasama dengan Polinela itu mereka bisa membaca buku digital. Sehingga nanti perpustakaan di SMK-SMK itu bisa lebih maju karena mereka tidak punya dana mungkin ya membeli buku digital, tapi mereka karena kerjasama sama Politeknik Negeri Lampung mereka bisa mendapatkan akses untuk pelayanan buku digital. Nah itu buku digital kita itu sebanyak 2015. Ini bisa kalian dapatkan nanti dengan melakukan secara bisa dengan Android ya. Jadi Pusdila namanya, ada di Play Store. Jadi kalau buka-buka Play Store gitu lihat ada Pusdila, klik aja. Dan itu sudah punya mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Dan juga kalau misalnya punya adik ya, punya adik yang di kampung tuh nggak punya buku, nah itu bisa, tapi pakai aksesnya atau pakai akunnya akun kalian, akun mahasiswa, itu boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi memang kita sistemnya terbuka karena pelayanan kepada seluruh masyarakat. Jadi biar Politeknik ini dikenal bukan hanya dengan mahasiswa saja, tapi dengan masyarakat luas. Jadi kan banyak nih kendala sekarang ya, adiknya punya tugas atau kakaknya punya tugas tapi nggak punya buku, gimana? Bisa ngambil dari Politeknik Negeri Lampung sini tapi melalui akun mahasiswa. Ya, jadi kalau anak-anak SMK yang sudah kerjasama sama kita, mereka terdaftar melalui kepala sekolahnya, terdaftar sehingga mereka bisa buka. Ya, dan ini e-booknya ini namanya Pusdila, Perpustakaan Digital Politeknik Negeri Lampung. Jadi kalau lihat di Play Store ada Pusdila, itu klik aja, kalian daftar. Harus daftar dulu, nanti diverifikasi oleh staf perpus kita. Itu pelayanan perpus kita ini 24 jam. Jadi kalau karyawannya terbuka HP, melihat ada mahasiswa masuk, dia pasti klik. Diokekan sehingga kalian nanti bisa menggunakannya. Ya. Nah, cara penggunaan buku Pusdila juga itu sangat familiar, kemudian juga kekinian ya. Jadi kan kadang-kadang anak-anak ini punya buku males ya ke perpus misalnya, tapi melalui digital itu bisa lihat sambil di motor pakai headset, atau yang punya mobil mungkin mobil mau denger aja atau sambil tiduran, males bacalah, saya pengen tiduran, bisa di setel di situ. Jadi di setel misalnya dari halaman 7 sampai halaman 12, saya mau denger aja lah apa sih isinya buku digital ini, bisa. Jadi kita hanya hidupkan kemudian kita dengar, atau sambil bawa motor ya. Tapi disarankan jangan bawa motor, janganlah ya, karena sering kejadian itu ya, karena saking asiknya bawa motor, bawa mobil dengan headset, akhirnya nggak kedengeran ditumbur orang. Tapi misalnya sambil tidur-tiduran karena capek habis praktek nanti ya, habis praktek capek, nah itu bisa di setel dari halaman berapa sampai halaman berapa. Kalian mau dengarnya bisa, dan juga bisa di copy paste. Copy paste nanti untuk membuat laporan, karena namanya kita di Politeknik Negeri Lampung ini laporan itu pasti banyak ya, tapi jangan takut ya, karena laporan itu membuka wawasan kita. Jadi kalian terbiasa nanti kalau seandainya setelah selesai dari Politeknik itu bekerja di perusahaan udah bisa buat laporan. Jadi jangan susah masuk Politeknik nih laporan, tidak. Tapi percayalah, biasanya alumni-alumni kita itu pada kerja semua, jarang yang nganggur ya, karena ibu juga pengalaman, ibu kebetulan di D3 Produksi Ternak. Ada mungkin yang di sini ya dari produksi ternak? Oh banyak ya. Nah itu insya Allah nggak ada yang nganggur anak-anaknya ya. Jadi minimal pernah kami satu angkatan itu dia yang diwisuda hanya 10 orang. Karena yang lainnya sudah pada bekerja. Nah, kami harapkan tahun ini juga alumni-alumni itu banyak yang seperti gitu ya. Jadi tidak hanya mau setelah tamat bingung mau kemana-kemana, tapi kalau di kita insya Allah itu biasanya cepat kerja. Ya, itu bedanya biasanya Politeknik dengan pendidikan akademik. Kita ini kan vokasi ya, jadi vokasi itu banyak prakteknya. Tapi mungkin nanti di semester 1 kok kata ibu itu ada praktek, semester 1 enggak. Nah memang kalau semester 1 itu banyak umum ya. Nanti begitu semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, kalau seandainya yang D4-nya itu pasti praktek semua ya. Kalau semester 1 mungkin kita memang masih perkenalan, jadi hanya beberapa mata kuliah yang ada prakteknya ya. Nah itu kemudian kalau buku fisiknya kita banyak ya, jadi silakan nanti
mahasiswa yang baru ini juga kalau bisa ke perpus daftarkan ininya supaya dibuatkan kartu perpustakaan. Itu tidak dipungut lagi biaya karena dari UKT kalian ya. Jadi kalau yang UKT-nya ada dapat KIP berarti udah gratis di sana. Yang bayar juga sudah gratis. Jadi tidak ada dipungut bayaran untuk membuat kartu perpus ya. Dan diusahakan kartu perpus ini jangan sampai hilang. Kenapa? Kalau seandainya hilang nanti kalian susah waktu pengurusan mau wisuda. Ya, dan juga perpustakaan mulai tahun ini itu membuat duta baca. Ya, jadi duta baca yang untuk siapa yang terbanyak membaca buku fisik dan siapa yang terbanyak membaca buku digital. Nah, itu nanti ada hadiahnya lumayan ya. Minimal 1 juta itu duitnya ya. Jadi untuk lumayan lah kan untuk mahasiswa kantongnya kalau 1 juta hadiahnya itu juara yang terbanyaknya. Nanti akan kita buatkan duta baca. Kemudian ke depannya mungkin nanti baru untuk dosennya ya. Kalau sekarang untuk mahasiswa dulu kita buatkan duta baca untuk mahasiswa, duta baca perpustakaan. Nah, kemudian bentuk digitalnya next deh. Kalau mau lihat nanti di buku di Play Store nih seperti gini gambarnya. Jadi kalau kalian lihat di Play Store ada seperti gini Politeknik Negeri Lampung Pusdila itu yang kalian klik. Ya, kalian klik sehingga nanti kita akunnya kita masukkan ke dalam program ini. Ya. Nah, kemudian fasilitas yang ada di perpustakaan ini cara-caranya, panduannya ya. Bisa juga nanti dibuka aja di Pusdila itu ada udah pembicaraannya apa dulu yang mahasiswa klik, apa yang diklik gitu ada. Atau juga bisa dilihat di webnya Polinela, lihat perpustakaan. Jadi di situ nanti ada juga cara-cara atau panduannya. Ya, kemudian next deh. Nah, ini adalah fasilitas ruangannya, itu kita kalau buku fisik. Kemudian kita punya taman untuk refreshing anak-anak mau diskusi gitu ya. Ada juga musola di sana. Nah, ini kemarin Ibu dengar kalian susah musolanya ini rebutan ya. Nah, silakan aja ke perpus. Di perpus ada musola juga. Ada yang untuk cewek disiapkan mukena. Jadi kalau seandainya penuh di Albana bisa ke sana ya. Nah, kemudian ini ruangan pertamanya, jadi masuk kita daftar dulu ya, nanti ada petunjuknya juga itu gimana cara daftarnya. Kemudian di Politeknik ini ada dapat kerjasama dengan BI sehingga kita punya pojok baca BI Corner itu di lantai 2. Di lantai 2 ini bisa diskusi. Jadi kalian kalau mau diskusi tapi ruangannya karena terbatas ya, mohon maaf kemampuan Polinela segitu ya kita baru adanya ruangan pertemuannya segini ya. Nanti kemudian insya Allah ke depannya siapa tahu bisa dapat bantuan yang besar lagi, mungkin kita bisa punya ruangan diskusi yang besar. Nah, kemudian ini adalah ada di lantai 2 itu silakan kalian diskusi. Jadi di sana lumayan sejuk ya, ada AC-nya dan juga wifi kencang di sana ya. Jadi biasanya anak-anak suka mau ngedownload materi-materi kuliah dan sebagainya, biasanya pada kumpul di sana. Dan juga kalau dosen juga mau ngasihkan kuliah di perpus juga bisa. Cuma ya seperti gini lah lesehan ya, kan lebih akrab familiarnya lesehan mungkin ya. Nah, kemudian ini ada staf-staf kami dari perpustakaan sejumlah 10 orang ya, 10 orang staf. Insya Allah siap melayani adik-adik semua. Ya, jadi kalau ada masalah ada apa, silahkan nanti hubungin ke perpus, mau cari buku apa yang dikasihkan dosen, kami bisa melayani. Misalnya tidak ada di perpustakaan kami akan bantu untuk pelayanan ke perpustakaan lain karena ada jaringannya ya. Mungkin itu aja. Kalau silakan nanti kalau ada pertanyaan, diskusi untuk saat ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dr. Insinyur Suraya Kalfi Syafura MTA sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke pemateri yang kedua, yakni dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, yaitu Bapak Zahermanto SPMH. Sudah ada? Sudah ada, Pak?
Oke, mungkin kita bisa ke pemateri yang lain dulu ya Pak ya. Jadi bisa langsung ke pemateri kita yang selanjutnya, yaitu dari Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi, yaitu Dr. Andes Iwayan Suindra MM, untuk layanan akademik ya Pak. Silakan Bapak. Buka masker aja ya. Baik adik-adik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, salam nama budaya. Siapa kita? Siapa kita? Polinela? Ya. Masih semangat? Ya. Jadi untuk materi kedua, Bapak akan mencoba memberikan, walaupun tidak pakai slide ya, jadi Bapak langsung saja. Jadi mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Pak Pudir II tentang struktur organisasi Polinela ya. Jadi sebenarnya ada dua bagian, bukan biru ya. Tadi mungkin Pak pembawa acaranya mungkin agak salah sebut. Jadi di kita itu sebenarnya ada secara de jure ada dua bagian. Itu bagian BAAK disebut BAAK PSI. Jadi singkatan dari bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi. Nah, kemudian nanti ada satu lagi bagiannya adalah bagian administrasi umum dan keuangan, itu di bawah pimpinan Pak Jarmanto. Nah, secara de jure sekarang bagian kepalanya nggak ada. Jadi sekarang sejak 3 tahun yang lalu dengan perubahan struktur menjadi fungsional, sekarang disebut dengan koordinator. Jadi di BAKPSI ini kegiatannya adalah betul-betul pelayanan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan untuk adik-adik semua. Jadi kami yang ada di BAKPSI ini melayani adik-adik mulai dari awal. Mulai dari penerimaan mahasiswa baru, kegiatan perkuliahan, sampai dengan nanti wisuda. Jadi adik-adik masuk ke Polinela ini adalah mulai dari penerimaan mahasiswa baru. Jadi kami yang ada di BAKPSI ini adalah sebagai leading sektornya, bagaimana melayani adik-adik melalui penerimaan mahasiswa baru. Jadi artinya yang melayani adik-adik mulai dari jalur yang pertama adalah jalur PMKAB ya. Siapa yang dari jalur PMKAB? Jadi ya PMKAB itu apa? Masih ingat nggak PMKAB apa? PMKAB adalah penelusuran minat, keterampilan, apa sih? Keterampilan dan bakat. Ya, masuknya sudah tapi namanya nggak tahu apa ya. Taunya PMKAB. Jadi PMKAB adalah penelusuran minat, kemampuan akademik dan bakat. Ya, jadi itu. Jadi adik-adik masuk ke sini tuh jalur PMKAB itu apa ya PMKAB? Jadi biar adik juga paham. Nanti untuk menunjukkan pada adik-adik kelasnya nanti tahun ke depannya itu PMKAB itu apa? Jadi kita itu sebenarnya ada kalau dibagi menjadi dua jenis penerimaan kita. Pertama adalah jalur non-tes yaitu PMKAB tadi. Yang kedua adalah SNMPTN, kemudian SMPN, itu yang penerimaan melalui non-tes. Jadi adik-adik tidak melalui tes tertulis. Jadi langsung melalui seleksi rapot, langsung diterima. Itu nama jalur non-tes. Jadi PMKAB, SNMPTN, SMPN. Itu. Yang kemudian ada jalur yang tertulis, yaitu jalur pertama SBMPN, SBMPTN, yang terakhir adalah jalur mandiri.
Nah, jalur mandiri ini yang terakhir adalah jalur yang saat ini masih berlangsung, registrasinya masih. Jadi adik-adik setelah adik-adik masuk dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Polinela, maka adik-adik akan dilanjutkan dengan registrasi. Udah semua registrasi di sini? Ada yang belum? Karena dari 1.500-an yang kita terima, yang tadi informasi dari pembawa acara, yang baru hadir di kita sampai saat ini adalah 1.422. Jadi masih ada teman-teman kita yang masih belum hadir, jadi belum bisa hadir pada saat ini. Mungkin dengan berbagai alasan. Jadi ingat ya adik-adik, PMKB ini adalah, PKKMB ini adalah wajib bagi kita semua. Jadi adik, wajib bagi mahasiswa baru sebelum dia mengikuti perkuliahan. Jadi di sini akan diperkenalkan bagaimana sisi perkuliahannya, bagaimana administrasinya dan lain sebagainya. Setelah PKKMB ini selesai, maka adik akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini penting bagi mereka yang tidak mempunyai sertifikat nantinya, maka nggak akan bisa ikut wisuda. Jadi hati-hati ya. Jadi PKKMB ini adalah kegiatan yang serius, walaupun dengan santai. Jadi serius tapi santai ya, sersan ya. Serius tapi santai. Jadi adik-adik tidak usah tegang-tegang. Jadi mungkin kalau adik melihat garda-garda ya, serem-serem ya, pakaiannya hitam-hitam, galak-galak gak? Gardanya galak gak? Mukanya galak tapi hatinya manis. Coba nanti, mukanya galak, kalau menghadapi adik galak dia. Tapi nanti terakhir begitu selesai kegiatan, nanti persepsi adik-adik dengan garda akan berubah. Silakan nanti bagi adik-adik yang berminat ikut UKM Garda, silakan. Jadi kita buka lebar-lebar. Jadi yang memang sudah terbiasa, apalagi yang sudah mengikuti Paskibra, itu silakan masuk Garda. Jadi Garda itu adalah penjaga kedisiplinan kita. Jadi adik-adik masuk ke Polinela, begitu masuk dari ujung sana, disuruh lari ya, suruh lari ya. Kalau telat suruh jongkok ya. Kesel nggak? Nggak kesel ya? Bohong, pasti kesel lah. Kesel nggak? Nggak katanya Dede. Jadi besok suruh jongkok aja semua ya. Jadi besok begitu masuk dari sana suruh jongkok ya Dede ya, Garda ya. Enggak lah ya. Jadi maksudnya begini, kenapa Dede suruh datang pagi? Itu adalah untuk melatih kedisiplinan adik-adik, biar adik disiplin. Jadi pertama adalah disiplin kepada diri sendiri. Mulai dari disiplin waktu, disiplin kepada nanti pada saat mengikuti pelajaran, mengikuti kuliah, maka adik akan sesuai tepat waktu. Karena perkuliahan di Polinela ini sangat khusus. Jadi rangkaiannya nanti setelah registrasi, maka adik akan mengikuti perkuliahan mulai tanggal berapa? Sudah situ belum nih? Ya, mulai tanggal 5 September. Jadi kita tidak seperti di SMA lagi. Nanti begitu tanggal 5 September adik leha-leha, kuliah pertama aja pasti nggak ada dosennya. Enggak begitu. Jadi kalau di kita, begitu kuliah tanggal 5 September, kuliah. Jadi perkuliahan itu selama 16 minggu. Jadi 16 kali pertemuan. Jadi setelah mulai dari penerimaan, kemudian registrasi, perkuliahan, itu semua pelayanan administrasinya ada di kita. Jadi mulai dari absensinya, daftar hadir segala macam, kita yang menyiapkan di BAKPSI. Jadi kalau ada dia mengenai permasalahan nanti suatu saat, misalnya Pak nama saya salah, lapornya kemana? Lapornya adalah ke BAKPSI. Tahu nggak tempatnya BAKPSI di mana? Tempatnya di mana? Belum ya. Tempatnya adalah di gedung A. Jadi kalau ada masuk dari gerbang utama, di jalur 2 dari bypass ya, Soekarno-Hatta, begitu masuk, kan masuk ada jalur 2 tuh. Nah di kiri jalan itu ada jalur turunan, nah itu gedung utama, gedung pertama yang ada dilihat di kiri jalan masuk itu adalah gedung pusat administrasi. Nah di sana tempatnya ada Pak Direktur, ada pudir-pudir, ada
BAKPSI dan BAUK. Nah, di sana. Jadi kalau adik ada keluhan mengenai namanya salah, kemudian nanti NPM-nya misalnya keliru, silakan adik-adik lapor ke sana. Jadi kami dan staf akademik dengan senang hati melayani adik-adik. Jangan malu-malu, jangan sampai nama itu dari awal sampai akhir nanti salah. NPM-nya salah, nanti baru ketemu di akhir. Setelah wisuda baru tahu Pak namanya salah kurang E misalnya, Pak namanya salah kurang Y misalnya. Jadi jangan sampai salah gitu. Ya. Jadi nanti setelah penerimaan masa baru, registrasi perkuliahan. Nah, di dalam perkuliahan ini mungkin sudah dijelaskan juga, nanti sudah ketemu dengan para kajur ya, belum ya? Pak kajur belum ya? Ya, nanti akan lebih dijelaskan oleh para kajurnya. Jadi Bapak hanya menjelaskan pelayanan administrasinya saja. Jadi apa pelayanan yang kita, nah nanti di tengah-tengah perkuliahan biasanya adik-adik yang orang tuanya PNS atau bekerja di BUMN, ada yang orang tuanya PNS? Ada ya? Kerja di BUMN biasanya memerlukan surat keterangan masih kuliah sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan anak di instansinya masing-masing. Maka nanti adik-adik memerlukan surat keterangan masih kuliah namanya. Nanti silakan ke akademik juga. Di bagian akademik nanti akan dilayani adik-adik membuat surat keterangan masih kuliah. Jadi banyak pelayanan yang ada di kita. Nanti kalau misalnya siapa tahu Pak, suatu saat saya mau cuti, boleh. Cuti juga kita layani di sana. Nah, cuti di kita hanya boleh 2 kali. Jadi cutinya itu 1 semester. Jadi nggak bisa cuti. Jadi kalau misalnya cuti semester ganjil, maka adik akan masuknya semester ganjil juga. Nah, setelah perkuliahan berjalan, maka selanjutnya akan ada kuis, ada ujian tengah semester, dan ada ujian akhir semester. Semua kegiatan administrasinya ada di kita. Jadi mulai dari adik, apakah ada adik misalnya memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir semester atau tidak, itu rekamannya dari kita, dibantu oleh tim kedisiplinan. Perkuliahan kita minimal berapa persen? Berapa persen minimal perkuliahan kita? 80%, ingat ya. Jadi adik-adik perkuliahan kita minimal 80%. Bagi adik-adik yang tidak bisa, maka ada kompensasi. Jadi izinnya, kalau misalnya 10 kali, hanya 2 kali, boleh. Jadi harus dihitung dari awal. Kalau prakteknya harus 100%. Enggak boleh enggak, 100%. Jadi kalau misalnya prakteknya harus 16 kali, enggak boleh, enggak. Kalau satu saja enggak ikut, maka adik-adik harus ikut praktek pengganti. Itu. Kemudian selanjutnya, layanan yang ada di akademik adalah setelah adik-adik begitu perkuliahan, nanti bagi adik-adik yang jenjangnya diploma 3, maka akan ada P-Trip dan program PKL. Nanti program PKL nanti akan dijelaskan oleh Pak UP2AI ya. Mungkin belum datang nih ya. Lebih jelas nanti. Jadi PKL, jadi UP2AI itu nanti akan di sela-sela kegiatan pada semester 5 atau 4 sampai 5 semester, yang bagi jenjang program D3 itu akan mengikuti program PKL. Jadi niatkanlah dari sekarang adik-adik, bagi yang jenjang program D3, maka adik-adik hanya ditargetkan 3 tahun nanti saya sudah tamat dari Polinela. Dari sekarang diniatkan. Jadi adik-adik 3 tahun lagi harus tamat dari Polinela. Kemudian dari yang jenjang D4, maka 4 tahun lagi saya harus tamat dari Polinela. Jadi target dari awal.
Nah kalau tadi D3 ada PKL, maka kalau D4-nya ada PKL dan PKN. Nanti akan dijelaskan oleh P2I ya. Itu kegiatan yang ada di. Nah kegiatan administrasinya ada di kita. Absensinya dan sebagainya kita yang melayaninya. Nah selanjutnya setelah itu maka akan ada program. Kalau sudah nanti selesai, di setiap akhir semester itu ada kegiatan namanya evaluasi semester. Jadi adik-adik akan dievaluasi setiap semesternya. Jadi setelah nanti 6 minggu perkuliahan, jadi perkuliahan dimulai dari 5 September sampai dengan 23 Desember perkuliahannya. Jadi 5 September dan sampai dengan 23 Desember. Jadi setelah itu nanti minggu tenang, kemudian UASnya pada bulan Januari. Nanti setelah UAS, maka nilai adik-adik akan kami kumpulkan, kemudian dirapatkan. Nah, ketentuan kelulusan sudah dikasih tahu sama P21 ya. Adik-adik dinyatakan lulus apabila IP-nya minimal. Ya, IP-nya minimal 2. Masa sih IP minimal 2 nggak bisa? Kalau IP minimal 2 itu artinya C semua, itu 2 IP-nya. Dengan syarat tidak ada nilai E, ya. Jadi IP-nya minimal 2. Tapi jangan bercita-cita IP-nya 2 ya. Kalau bisa IP-nya 4. Ya, amin ya. Jadi nilainya A semua. Jadi di Polynesia kuliahnya gampang ya. Sangat gampang, tidak perlu jenius. Jadi kuliah di Polynesia itu yang pertama adalah disiplin. Yang kedua, adik-adik harus ikut semua tugas kuliah praktek yang diberikan oleh dosen. Jadi artinya mengikuti semua kegiatan perkuliahan, praktikum, tugas-tugas itu akan diikuti yang diberikan oleh dosen semua. Apabila itu semua ada diikuti, maka Bapak yakin adik-adik pasti lulus. Tapi satu saja yang lewat, maka adik-adik akan bermasalah. Jadi dari sekarang diniatkan ya, jadi harus pintar-pintar dan jeli untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh dosen. Nah, kemudian selanjutnya, kalau adik-adik sudah 3 tahun atau 4 tahun di Polynesia, maka terakhir adalah kegiatan wisuda. Jadi nanti adik-adik yang D3 ini, yang D3, mana D3 coba D3? Jadi 2022, 23, 24, 25, 25 wisuda ya. Ya, harus wisuda. Tapi di sini ada yang 2 fast track ya? D2 fast track ada? Ada D2 fast track di sini? Atau di sebelah? Di fast track ya dia? Bukan? Oh berarti mungkin di sebelah sana ya? Oh, jadi di 2 fast track itu kita ada jalur baru, jalur kerjasama di 2 fast track dari penugasan dari Dirjen Vokasi, itu namanya di 2 fast track, itu nanti tamatnya 2 tahun. Jadi kalau sudah itu maka kegiatan wisuda pun akan dilaksanakan di sini, di gedung ini juga wisudanya. Jadi adik-adik nanti bisa dengan bangga setelah 3 tahun keluar dari kita, keluar dari sini sudah menyandang gelar. Kalau yang D3 gelarnya adalah AMD. Kalau yang D4 STR, ya sudah hafal artinya. Jadi gelarnya sudah ini ya. Tapi adik-adik jangan bangga dengan gelarnya. Tetapi yang penting adalah kompetensinya. Jadi kita ini adalah kompetensinya. Kalau ada misalnya dari perikanan, kompetensinya adalah di bidang perikanan. Kalau dari pangan, kompetensinya di bidang pangan. Gitu. Jadi itu aja. Berarti hal-hal yang Bapak bisa sampaikan. Jadi nanti lebih kurangnya mohon maaf. Ada hal yang kurang berkenan bagi adik-adik. Maka sebelum itu mungkin ya kami aja adik bernyanyi dulu. Mau nggak nyanyi? Ya oke. Ya kalau gitu kita berdiri dulu, berdiri. Ya.
capek duduk kita berdiri. Ya. Ayo berdiri dulu. Berdiri semua ayo. Ya. Itu apa maksudnya itu? Ayo. Angkat tangan. Angkat tangan, ya, angkat tangan. Tarik nafas. Ya. Goyang kiri. Ya. Kiri mana kiri? Ya. Goyang kiri. Melepas biar pinggangnya enggak copot. Goyang kanan. Ya. Tengah. Tarik nafas ke belakang. Teriak. Wah. Ya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Siapa kita? Siapa kita? Polinela. Terima kasih. Wassalam. Silakan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Om Santi Santi Om. Salam Rahayu. Terima kasih. Baik, luar biasa dari Bapak Dr. Andes Iwayan Swindra MM. Ya, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya segala hal yang berkaitan dengan kemahasiswaan, absensi, kemudian perencanaan dan sistem informasi ada di BAAKPSI. Ya, langsung saja kita masuk ke pemateri kita yang selanjutnya, yaitu tentang layanan pusat komputer dan layanan unit pengembangan pendidikan dan gimana? Oh, dari bagus dulu. Oke. Baik ya. Jadi diralat lagi untuk penyampaian selanjutnya, yaitu pemateri dari Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala BAUK, Bapak Zahermanto SPMH, tentang materi layanan administrasi umum. Silakan Pak. Mungkin saya nggak berdiri di depan ya, mohon maaf karena agak flu sedikit. Dan masker harus dilepas karena Mas Teguh nanti moto saya nggak jelas kalau nggak pakai masker. Ya, jadi saya lepas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya kepada adik-adik sekalian yang sudah diterima di Politeknik Negeri Lampung, dan kalian harus bangga dengan kampus ini karena saya pun merupakan bagian dari kampus ini ya. Jadi saya mungkin untuk menyemangati, saya alumni pertama ya di kampus ini, dan kebetulan sekarang sedikit banyaknya bisa berkiprah di kampus ini. Pak Septa juga alumni di sini. Jadi kalau untuk ukuran politeknik di Indonesia, kita salah satu politeknik yang diperhitungkan ya. Jadi jangan malu untuk kita tampil ke depan membawa nama alma mater. Jadi saya ditugasi di politeknik ini sebagai mungkin ada perubahan ya, struktur organisasi. Kalau dulu namanya Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, seiring dengan reformasi birokrasi, penyederhanaan struktur itu dirubah menjadi Koordinator Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Sebetulnya
Dari sisi pekerjaan dan tupoksi sama, cuma namanya saja yang berubah. Dan ke depan dari strukturnya juga akan berubah kembali dan akan kembali lagi ke nama sebelumnya sebagai kepala bagian dan nanti akan dibentuk suatu biro. Jadi adik-adik sekalian yang terkait dengan layanan yang akan kalian nanti bersinggungan dengan bagian administrasi dan umum dan keuangan, mungkin tidak terlalu banyak ya, tidak semua mungkin dari mahasiswa, tapi mungkin teman-teman yang aktif di organisasi nanti mungkin terkait dengan layanan-layanan yang ada di bagian administrasi umum dan keuangan. Kita memiliki beberapa banyak fasilitas ya, mulai dari gedung, kendaraan bus, kemudian peralatan ya, kemudian poliklinik dan lain sebagainya. Itu semua nanti ada di bawah kendali dari bagian administrasi umum dan keuangan. Saya cukup ini sudah ngelihat kalian duduk seperti ini sebetulnya ya untuk ukuran kalian dengan umur yang masih muda mungkin duduk bangun nggak masalah ya. Mungkin kalau ukuran saya Pak Wayan duduk seperti ini, duduknya bisa, bangunnya yang agak susah ya. Ya ini sebetulnya memang dulu dirancang kapasitasnya sekitar 200 orang. Jadi sebetulnya gedung ini sampai sampai lampu itu saja, lampu neon yang sini pada zaman saya dulu. Memang jumlah mahasiswa kita waktu itu cuma 180 orang ya. Tapi terus dengan jumlahnya bertambah, kita kembangkan sampai ke belakang. Tetapi nggak cukup juga. Nah ini kita akan berpikir lagi, sudah kita usulkan, kita akan membangun suatu auditorium yang nanti bisa kurang lebih menampung sekitar mungkin 5.000 lah ya. Karena untuk wisuda itu ya, untuk wisuda kalau mahasiswanya 1.500 gitu ya, dari 1.700 yang aktif mungkin terseleksi ditambah 2 orang tuanya itu sekitar 4.500. Nah, kita sudah usulkan di 2023, kelihatannya mungkin akan direalisasikan di 2024 ya. Kalau untuk 2022 kita sudah bangun gedung kuliah bersama yang kapasitasnya itu kurang lebih ada 32 kelas kalau tidak salah, yang cukup besar ya. Mudah-mudahan itu nanti dapat menambah daya tampung mahasiswa kita. Kemudian kita juga punya beberapa bus ya, baik itu ukuran besar, sedang maupun kecil, yang semuanya digunakan untuk menunjang pelaksanaan Dikjar dari adik-adik sekalian. Kalau dulu di zaman saya itu memang field trip itu setiap minggu ya, jadi hari Sabtu dan Minggu kalau tidak salah, itu kita field trip, semua dari seluruh prodi itu field trip. Field tripnya keluar, ada yang di dalam provinsi, ada juga yang di luar provinsi. Jadi sebetulnya kalau adik-adik masuk ke sini harus mengorbankan sedikit waktunya ya. Beda dengan pendidikan di akademik di universitas gitu ya. Jadi kalau ada yang senangnya tampil mejeng, bergaya, cari perhatian, nggak pas masuk politeknik. Mungkin lebih baik sebelum kelanjur nanti bete gitu ya, keluar aja. Karena di politeknik nggak pas kita kalau untuk mejeng gitu ya, untuk bergaya-gaya seperti mahasiswa akademis di universitas gitu. Karena memang waktunya tersita untuk belajar dan belajar. Kalau dulu belum zamannya komputer, mahasiswa itu tiap ke kampus bawanya mesin tik dan kertas, karena pada saat habis kuliah, habis praktik langsung besoknya buat laporan dan harus dilaporkan. Tapi kalau sekarang sudah cukup jauh berbeda, bebannya sudah cukup berkurang. Apel pun nggak setiap hari ya kalau nggak salah. Kalau dulu apel setiap hari, kemudian field trip setiap minggu, sekarang udah jauh berkurang. Jadi mungkin tapi waktu masih, kalau saya lihat masih diperlukan. Jadi mungkin kebersamaan dengan keluarga ya, dengan masyarakat di sekitar mungkin agak sedikit berkurang. Memang karena beban tugas yang cukup banyak ya, karena persentasenya hampir 70% praktek gitu ya.
Kemudian kita punya layanan poliklinik ya, sementara ini kita baru bisa buka untuk layanan dokter umum. Jadi setiap hari dibuka, jadi kalau nanti adik-adik ada yang merasa kurang sehat, silakan periksa sana gratis ya. Jadi dokternya itu adanya seminggu 2 kali ya. Jadi kalau mau ketemu dokternya tinggal dijadwal nanti hari apa saja dia ada. Tapi kalau enggak diperawatnya cukup, itu sudah bisa membantu untuk penyakit-penyakit yang ringan lah ya. Kita sudah coba mengembangkan nanti buka poliklinik gigi dan mudah-mudahan di tahun depan bisa terrealisasi. Jadi nanti ada dokter umum dan spesialis gigi ya. Karena sebetulnya kalau anggarannya sudah kita masukkan, tapi terkait dengan kesiapan, karena untuk mencari dokter gigi juga nggak mudah ternyata. Kita harus karena ada aturan-aturan yang mengikat mereka juga sehingga mereka tidak sembarangan juga bisa praktik. Tapi insya Allah kita terus berusaha nanti memberikan layanan untuk umum dan poli gigi, dan nanti mungkin terus berkembang bisa ke penyakit dalam dan seterusnya. Karena kita sudah mencanangkan, direktur sudah mencanangkan untuk badan layanan umum, jadi semua unit itu harus produktif nantinya ya. Salah satunya poliklinik yang nanti juga enggak hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk umum, sehingga menghasilkan profit nanti di situ gitu ya. Kemudian layanan yang lain yaitu terkait dengan keuangan ya. Jadi adik-adik nanti bayar UKT-nya itu memang lewat bank, tapi kalau ada kendala-kendala itu terkait dengan bagian keuangan ya. Nah, juga termasuk mungkin pengajuan permohonan keringanan UKT ya. Ya memang cukup miris sih saya berpikir ya, karena untuk maju itu nggak ada ceritanya, untuk berkualitas itu tidak ada ceritanya kalau nggak kaitannya dengan uang. Kalau kita bicara kualitas mau tinggi mau bagus tapi uang yang nggak ada nonsen, itu bohong. Jadi ada rupa ada harga gitu ya. Jadi kalau sering mahasiswa ada tuntutan minta UKT-nya dibebaskan segala macam, itu nggak rasional kalau menurut saya ya. Karena untuk bergerak kita itu perlu uang. Kalau nggak itu kita nggak akan maju-maju. Sementara sebagian besar pendapatan kita itu sebagian besar khususnya umumnya masih dari UKT mahasiswa. Bisa bayangkan kalau UKT-nya kecil, nggak cukup, ya bagaimana mendapatkan memberikan kualitas yang baik. Peralatannya itu aja, nggak bertambah gitu ya. Dosennya nggak bisa dididik lagi, nggak bisa dikasih pelatihan. Bagaimana menghasilkan lulusan yang bisa berkualitas? Karena itu semua butuh uang gitu. Akan tetapi memang mungkin di antara adik-adik nanti ke depan dalam perjalanannya ada yang kurang mampu, ada hambatan-hambatan. Memang ada mekanismenya untuk mengajukan penurunan UKT. Tapi bukan berarti isunya begini ikut gitu ya. Capek kita ngurus-ngurus yang begitu. Karena apa yang kita usahakan ini sebetulnya kan untuk mahasiswa juga gitu. Bukan untuk pimpinan gitu, enggak seperti itu ya. Jadi kalau dengan uang yang terbatas kita berpikirnya cukup keras ya untuk memfasilitasi semua keinginan agar pelaksanaan pendidikan dan pengajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga ada layanan keamanan ya, jadi semua satpam ya itu ada di bawah naungan BAUK ya. Jadi nanti tolong ini saya ingatkan, kemarin Pak Direktur sudah sampaikan, jadi kalau ada adik-adik yang bawa kendaraan, knalpotnya itu standarkan. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, kalau di Politeknik nggak pas untuk bergaya, ya, bukan berarti nggak juga sembarangan juga gitu ya, berpakaiannya enggak. Cuman kalau untuk model-model gaya-gaya kita mau dicari perhatian gaya-gaya anak SMA itu nggak pas di Politeknik, bukan tempatnya, ya. Karena di sini lebih cenderung fokusnya belajar. Jadi kalau nanti kalian kemarin saya sudah dapat cerita sih sebetulnya, bibit-bibitnya sudah ada ya. Jadi ada cerita ke saya, masuk ke telinga saya, ada mahasiswa parkir di tempat yang bukan tempatnya, ditegur, kemudian memindahkan kendaraannya dengan mengegas gitu kan, ngebut gitu kan. Nah saya bilang sudah ada bibit, tolong ini
jadi perhatian siapa yang merasa itu ya, tolong ini kalau nggak rubah sikap, mungkin nggak lama umurnya di Politeknik. Karena di sini disiplinnya ketat ya, jadi nggak disamakan dengan perguruan tinggi lain. Jadi kalau memang untuk hal-hal yang seperti itu, mungkin cari tempat lain aja, keburu sudah menghabiskan uang di sini bayar UKT, ujung-ujungnya nanti dikeluarkan ya. Jadi tolong di sini memang ya saya yang merasakan. Jadi saya melaksanakan pendidikan di sini memang waktu saya terbuang banyak. Itu adanya waktu mungkin malam ya, malam pun kalau kita sudah selesai kerjakan tugas, kalau enggak itu ya mungkin juga susah. Bisa bayangkan pulang jam 5, kemudian tidur, kemudian jam 6, karena jam 7 harus apel, udah harus kembali lagi ke sini. Jadi memang waktunya terbuang gitu ya. Dan itu memang lagi fasenya kita konsentrasi untuk mengenyam ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi saya ingatkan itu. Kemudian layanan kebersihan. Nah, ini terkait dengan WC ya. Susah juga sih ya dibuatkan WC yang duduk ya. Kita buatkan klosetnya duduk, hancur karena duduk dipakai untuk jongkok. Gitu ya. Begitu itu sebenarnya kan nggak pas gitu ya. Nah, dibuatkan yang jongkok, mintanya yang duduk gitu kan. Jadi akhirnya kita kombinasi antara jongkok yang duduk dan duduk ada gitu kan. Tapi kelihatannya kok untuk mahasiswa lebih kecenderung yang jongkok, karena kalau yang duduk umumnya itu dinaikkan, itu dijongkokkan juga gitu ya, sehingga berbahaya kalau takut itu pecah gitu kan. Ya sebetulnya ini tergantung kebiasaan kita di rumah ya. Kalau kita memang di rumahnya biasa bersih, itu terbawa kebiasaan hidup kita di mana kita berada. Tapi kalau biasanya hidup di rumah juga jorok, juga terbawa. Kalau yang namanya WC ya mungkin kemarin saja dari kejaksaan itu mau kemari, Pak saya mau ke toilet dulu Pak, mikir saya tuh. Aduh saya bawa ke belakang takut nggak bersih nih. Atau antar ke jurusan aja lah gitu ya. Karena yang di sini umumnya dipakai mahasiswa. Saya sudah yakin pasti takutnya nanti mengecewakan orang gitu ya. Makanya saya bawa ke jurusan. Bukan berarti ini nggak dirawat, nggak dipelihara, dirawat dan dipelihara. Cuma ya pemakaiannya yang nggak bagus gitu ya. Jadi kalau masuk kakinya masih kotor, kemudian menyimpan barang-barang di sana gitu kan. Jadi kita habis biaya untuk merawat itu gitu loh. Jadi kalau kita sudah outsourcing juga pakai tenaga nggak hanya dari kita dari luar, tapi masih keadaannya seperti itu. Kadang-kadang kalau kita ke kampus orang lain, kalau saya kunjungan ke kampus manapun, saya akan ke toiletnya dulu. Saya akan bandingkan dengan toilet yang ada di kita gitu loh. Ternyata ya kalau yang untuk mahasiswa kelihatannya mirip-mirip. Padahal sebetulnya Anda kan sudah cukup dewasa ya. Untuk menggunakan toilet itu lebih bijaksana gitu kan, ketimbang anak SD yang mungkin begitu keluar langsung ditinggalkan gitu kan. Tapi kalau kalian kan sudah dewasa, harus sudah mahasiswa, harusnya lebih bisa bijaksana dalam menggunakan fasilitas yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Jadi mungkin itu ya layanan yang akan nanti adik-adik terima dari bagian administrasi umum dan keuangan. Yang penting dalam berkoordinasi, berhubungan, jaga etika ya, tunjukkan kita mahasiswa sehingga ada perbedaan antara yang mahasiswa dan bukan mahasiswa. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adik sekalian ya. Silakan fokus untuk belajar, yakinlah bahwasannya tadi apa yang disampaikan Ibu Ivi, mayoritas alumni kita itu hampir sebagian besar setelah lulus kena ada PKL, ada magang ya, itu akan ditampung oleh tempat-tempat kita bekerja. Tapi kuncinya pada saat adik-adik itu magang sebetulnya. Kalau pengalaman saya kemarin pada saya magang itu sebelum selesai kami sudah diminta juga untuk nanti setelah selesai kerjanya di sini Pak gitu loh. Nah itu jadi pada saat adik-adik magang itulah kuncinya nanti bisa membawa diri dan mampu menunjukkan kemampuannya, sehingga itu menjadi daya tarik dari masing-masing unit tempat kita magang untuk menerima kita atau tidak gitu ya.
Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas ungkapan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, tapi semata-mata ini untuk menjadikan kalian menjadi orang yang baik ke depannya dan sukses dalam menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Zahermanto SPMH. Oke, pemaparan materi pada sesi 1 sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Teman-teman sudah disiapkan pertanyaannya? Ya, jadi teman-teman atau adik-adik dari GSG dan CB, silakan yang ingin bertanya, kami persilakan dengan mencantumkan nama, program studi, dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Untuk di GSG sendiri, adik-adik kami persilakan untuk 2 penanya ya, karena 1 penanya sudah ada di CB. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, mic untuk Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Devi Mutiara dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Pertanyaan akan saya tunjukkan kepada Bapak Zahermanto, SPMH. Saya akan menanyakan soal apakah akreditasi prodi mempengaruhi fasilitas dari prodi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, oke, pertanyaan yang luar biasa. Selanjutnya akan ada 1 penanya lagi ya, siap. Oke, silakan mic-nya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentina Putri Regina dari Prodi jurusan Akuntansi Perpajakan. Sebelumnya di sini saya izin bertanya kepada Bapak Zahermanto SPMH. Bagi kami yang saat ini mengajukan KIP kuliah, jika tidak lolos, apakah nanti kami bisa mengajukan banding UKT yang kami dapat? Sekian, terima kasih atas pertanyaan saya. Ya, luar biasa sekali ya, adik-adik sangat antusias sekali. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya kepada Pak Zahermanto. Ini ada 2 pertanyaan untuk Pak Zahermanto sendiri dan dari prodi yang sama Pak, dari akuntansi pajak. Iya, memang kalau urusannya uang tuh menarik memang ya. Jadi akreditasi saya pikir nggak terlalu berpengaruh dengan fasilitas. Jadi kita ada semacam musrenja ya, musyawarah rencana kerja setiap tahun untuk mengajukan program kegiatan untuk tahun berikutnya. Jadi dana yang ada di kita yang berasal dari adik-adik sekalian itu akan dibagikan ke jurusan masing-masing ya, yang akhirnya juga nanti ke prodi. Itu hitungannya jumlah mahasiswa. Jadi jumlah mahasiswa per prodi itu berapa atau per jurusan itu berapa, maka jurusan itu akan mendapat dana sesuai dengan jumlahnya. Terkait dengan akreditasinya ya saya pikir ya, karena jumlah kalaupun fasilitas itu kan tergantung dari jurusannya nanti atau unitnya nanti yang mengusulkannya ya ke kita, itu apakah dananya mencukupi atau tidak. Tapi tidak ada diskriminasi antara prodi yang masih akreditasi mungkin C kemudian lebih rendah anggarannya dibandingkan prodi yang akreditasi yang A gitu, enggak. Mungkin kalau reward mungkin ada yang diberikan oleh pimpinan untuk beberapa prodi yang akreditasinya cukup baik gitu ya.
Jadi kita penganggaran itu masih tergantung dari jumlah mahasiswa masing-masing prodi. Jadi pengalinya itu dapat harga satuan mahasiswa, pengalinya itu di jumlah mahasiswa. Semakin besar jurusan memiliki mahasiswa, maka alokasi dananya atau anggarannya semakin besar karena pengalinya cukup banyak ya. Kemudian yang kedua kaitan dengan KIP ya tadi ya, bidik misi nih mungkin Pak Wayan ya. Ya kalau saya nggak tahu sih kuotanya berapa ya, kayaknya banyak ya Pak Wayan ya. Kuotanya mungkin nanti Pak Wayan tambah. Kalau kuotanya banyak kamu insya Allah masuk gitu ya. Dan seleksinya kita nanti benar-benar ya objektif ya. Mudah-mudahan kalau dulu sih sampai kunjungan ke lapangan, sampai ke rumahnya masing-masing ya. Cuman nggak tahu tahun ini karena memang waktu itu kita terputus dengan kondisi pandemi, sehingga waktu itu diputuskan lihat berkas saja. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita langsung mengecek ke rumahnya masing-masing gitu. Ya kalau nanti nggak terima KIP ya otomatis kenakan UKT sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, tapi punya hak banding ya, punya hak banding dan mekanismenya sudah jelas ya, penghasilan orang tua, kemudian tanggungan segala macam. Kalau itu unsurnya terpenuhi, insya Allah kita kabulkan. Karena saya juga pimpinan mengusulkan berprinsip jangankan banding minta diturunkan, dibebaskan juga harus kita berikan kalau memang orang itu betul-betul tidak mampu gitu loh. Karena pada masa saya waktu dulu di kemahasiswaan juga banyak yang saya bebaskan, kita minta ke pimpinan untuk dibebaskan gitu. Tapi dibarengi dengan prestasi ya, baik itu akademik maupun non akademik gitu. Jadi jangan susahnya dibuat-buat, tapi real insya Allah itu akan dipertimbangkan untuk kita lakukan penurunan UKT ataupun kita bebaskan. Tapi ada mekanisme yang mungkin nanti akan lebih didalami oleh pembantu Direktur 2 ya untuk menjelaskan itu. Jadi saya berdoa mudah-mudahan kalian semua yang masuk usulan KIP itu diterima semua ya, sehingga bisa langsung kuliah di sini gitu ya. Itu saja mungkin, mudah-mudahan cukup. Kalau nanti ada tambahan dari Pak Wayan silakan. Baik, tambahkan sedikit untuk KIP ya. Mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Pudit 3 ya. Sudah ketemu Pudit 3 belum? Pudit 3, Bapak Pembantu Direktur 3 sudah ketemu belum? Sudah ngasih pengarahan ya? Udah ya. Jadi masalah KIP yang saat ini yang mengajukan KIP itu adalah sekitar 600-an orang. Jadi kami olah di Baksi, di BHKPSI sedang diolah sekarang. Sedangkan kuotanya sekitar 425 orang. Jadi mungkin sekitar 200-an itu tersisih. Nah sekarang sedang di ranking. Jadi sistem ranking sekarang. Jadi mulai dari persyaratannya. Jadi bagi adik-adik yang sudah punya KIP dan terdaftar di Depsos, yakinlah dapat. Yang sudah punya KIP, punya kartunya ya. Yang punya kartunya terdaftar di Depsos itu prioritas pertama, utama pertama. Yang kedua baru nanti dilihat kemampuan orang tua. Seperti dikatakan Pak Manto tadi, sebetulnya yang mengajukan ini harus kita visit dulu ke lapangan. Jadi sebelum-sebelumnya ini kita visitasi. Jadi biasanya seluruh jajaran pimpinan itu ke lapangan, melihat kondisi adik-adik. Karena kadang-kadang foto yang disampaikan ke kita berbeda dengan kondisi rumahnya. Berbeda dengan kondisi keluarganya. Jadi kadang-kadang kalau mengajukan beasiswa itu dimiskin-miskinkan, dipura-pura miskin itu. Jadi sering kami ketemu seperti itu. Jadi begitu kalau sampai di lapangan kita ketahuan itu misalnya orang tuanya memang mampu, apalagi dia misalnya orang tuanya PNS, pegawai BUMN, langsung kita coret. Jadi ini sekarang kita lagi memilah-milah nih. Nah kemudian prodi-prodi juga turut menentukan. Jadi prodi yang baru, yang belum ada akreditasinya, nggak bisa dapat KIP. Jadi yang bagi adik-adik yang
prodi baru yang belum terregistrasi tidak bisa KIP. Kemudian prodi yang upgrade juga belum. Pengelolaan agribisnis sama akuntansi bisnis digital itu secara pusat nggak boleh. Jadi selama ini kan dia dari D3 ke D4 kan. Jadi karena dia itu tidak diperkenankan. Kemudian ada ini juga ada klasternya. Ada prodi akreditasinya A, ada sekian kuotanya, kalau B sekian kuotanya, dan C sekian kuotanya. Jadi ada masing-masing. Jadi nanti akan bertarung di antara 600 orang itu akan kita terima sekitar 400-an. Sekian tambahannya, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Zahermanto dan Pak Wayan. Oke, selanjutnya akan ada satu pertanyaan lagi dari adik-adik yang ada di CB. Kan nama saya Peggy Wandani. Ya, dari CB pertanyaannya. Di produksi tanaman. Oke, tidak ada suaranya ya. Oke, baik, karena terkendala teknisnya mungkin bisa saya bacakan saja. Ya, ini pertanyaan dari Ahmad Tomiriansyah dari Program Studi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan. Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Kepala BAKPSI, yaitu Bapak Dr. Andes Iwayan Swindra MM. Jadi pertanyaannya, jika mahasiswa meminta cuti, apakah tetap membayar UKT pada semester tersebut? Dan tolong jelaskan apa itu cuti sepihak. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Namanya siapa tadi? Namanya? Ya, yang pertama adalah ketika meminta cuti. Ya, namanya. Oh, namanya Ahmad Tomiriansyah. Ya. Jadi mohon maaf, jadi Bapak nggak bisa lihat visualisasinya, mungkin karena dari depan ya. Jadi yang pertama, untuk cuti itu berlaku untuk 1 tahun. Jadi kalau adik-adik cuti, misalnya cuti dengan alasan sakit boleh, cuti misalnya pada saat adik-adik mengikuti kegiatan sekarang ini, di tengah-tengah perjalanan, misalnya ada kecelakaan, misalnya mudah-mudahan enggak ya, tapi adik-adik bisa mengajukan cuti. Nah, cuti itu berlaku 1 tahun, jadi cutinya semester. Kalau ada cutinya semester ganjil, adik-adik akan masuk lagi pada semester ganjil yang datang, yang nggak bisa masuk, gitu. Kemudian yang dimaksud dengan cuti sepihak, nah ini adalah hasil dari yudisium. Jadi dari setelah adik mengikuti kegiatan perkuliahan selama di akhir perkuliahan akan evaluasi akhir semester. Apabila adik tidak memenuhi syarat, tidak lulus, maka disebut dengan cuti sepihak. Cuti sepihak itu adalah dicutikan oleh Polinela, jadi dipaksa cuti. Jadi adik menurut peraturan akademik, adik diberikan hak untuk mengikuti pendidikan lagi pada semester yang akan datang, pada semester yang sama, jadi semester ganjil. Dan kemudian cuti sama sekali tidak dipungut bayaran. Jadi cuti nggak bayar. Jadi kalau ada di cuti nggak bayar. Tapi ingat, cuti itu hanya boleh 2 kali, nggak boleh. Dan juga dia tidak boleh berturut-turut. Segitu mungkin jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Oke, adik-adik semuanya, kita sudah menyelesaikan sesi pertama.
kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu kita akan mendengarkan penjelasan informasi dari pemateri kita selanjutnya, yakni mengenai layanan pusat komputer dan layanan unit pengembangan pendidikan dan aktivitas institusional, yaitu kepada Bapak Dr. Septaviansyah Dwi Putra. Saya persilakan, Pak. Selamat pagi semua. Siapa kita? Siapa kita? Saya masih ingat di tahun 2006, saya masih sama seperti Anda, rambutnya 2 cm, bajunya putih, pakai dasi, celana hitam, bau matahari. Iya dong, kita bau matahari semua hari ini. Apalagi dulu di 2006, 3 hari kami dijemur oleh bapak-bapak tentara. Saya masih ingat sekali vibes ini gitu ya. Jadi spiritnya masih sama. Makanya tadi kalau kita dengar lagunya Viva La Vida-nya Coldplay, itu representasi Anda semua gitu ya. Representasi orang yang mau belajar, representasi orang yang mau shifting dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Oke, perkenalkan. Saya Septaviansyah Dwi Putra gitu ya. Saya mungkin lebih mengenalkan diri saya adalah sebagai Anda di masa lalu di 2006. Saya alumni manajemen informatika Politeknik Negeri Lampung. Yang MI mana? Di gedung CB atau di sini? Salam kenal semuanya. 2006 saya shifting kuliah S1, S2, S3, insinyur. Sekarang saya kembali lagi ke kampus sebagai dosen. Dulu sebagai TND, kemudian shifting jadi dosen lagi. Oke. Baik, mungkin langsung ke slide ya kali ya. Jadi saya diminta untuk menjelaskan banyak hal, gitu, terutama aspek digital yang ada di Polinela dalam waktu yang singkat. Gitu. Nah ini mudah-mudahan Anda bisa fokus dulu, Anda nggak perlu nyatet bahkan. Dokumen ini akan saya share, nanti Anda tinggal scan link, selesai. Anda cukup fokus ke depan, perhatikan, kalau ada tanya jawab boleh setelah presentasi ini, jadi fokus aja dulu. Oke. Mungkin geser sedikit, jadi ini kebetulan saya menjabat sebagai Kepala UPT Puskom Politeknik Negeri Lampung sejak 2020 sampai saat ini. Kami mempunyai visi menjadi sebuah unit yang mengembangkan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian visi Polinela. Ada yang tahu visi Polinela? Bermutu, inovatif, unggul dalam iptek terapan. Ada applied di situ, vokasi banget ya kita. Udah jelas lah vokasi dan akademik, udah clear ya. Kita next dulu. Next slide. Oke, nah nanti ini yang Anda dapatkan berkuliah di Polinela itu menjadi hal yang luar biasa gitu. Kenapa gitu ya? Di Provinsi Lampung kecepatan internet kita ternyata ini adalah nomor 2 di Provinsi Lampung tercepat. Kita adalah pemegang jumlah bandwidth terbesar nomor 2. Kita cuma kalah sama kampus tetangga. Yang lainnya di bawah kita. Saya bisa yakinkan itu. Sekarang di tahun ini saja 1,2 gigabyte per detik. Di tahun depan komitmen kami harus selalu naik. Minimal bisa ngejar ke angka 2 gigabyte. Karena mahasiswa kita nambah banyak. Dan Anda digitalisasinya makin kesini makin banyak. Ini beberapa layanan saja. Kami punya server sendiri, data center sendiri. Kami punya satu backup server di Jakarta. Kalau gedung ini runtuh pun gitu ya, data center saya runtuh gitu ya, punya Polinela, kami punya backupnya di Jakarta.
Untuk beberapa service yang lebih kritikal lagi, kami punya server di Singapura. Wah, dahsyat ya. Polinela. Jadi kampus yang ada di tengah panasnya Raja Basa, itu sama saja dinginnya seperti yang ada di Bandung. Aset-asetnya itu banyak. Anda boleh manfaatkan di sini, boleh. Tidak ada limitasi, Anda boleh pakai untuk sarana pendidikan. Internetan boleh, kalau sore mau download drama Korea, boleh. Silahkan, bandwidthnya kosong, apalagi tengah malam, pakai juga nggak apa-apa. Jadi privilege-nya seperti itu. Tapi pindah lagi, nanti kira-kira gitulah. Aksesnya yang @polinela. Username dan passwordnya Anda tidak perlu daftar, kami langsung berikan secara otomatis. Anda nggak perlu datang-datang ngisi formulir, nggak perlu. Anda cukup masukkan NPM dan tanggal lahir Anda. DD, MM, YYY, date, month, year itu sebagai password Anda. 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, 4 digit tahun lahir itu adalah password Anda. Setelah NPM nanti Anda keluar. Anda nggak perlu susah-susah, nggak perlu datang-datang ke ruangan saya minta username password, nggak usah. Semua langsung given secara otomatis. Selain itu dapat apa lagi? Coba kita pindah lagi slide-nya. Nanti ini akan diberikan oleh dosen yang ada di Polinela. Pembelajarannya kita mengenal nanti istilahnya blended learning, hybrid learning gitu ya. Belajar prakteknya secara langsung, secara offline, ini mungkin ya, teorinya disampaikan melalui telekonferensi atau melalui daring. Mungkin saja, melihat jumlah kapasitas yang terus meningkat, maka kita geser ke sini. Jadi ada pembelajarannya tatap muka secara langsung, ada pembelajarannya setengah online, setengah luring, ada juga yang pembelajarannya secara mandiri. Anda diminta pembelajaran secara mandiri. Dosen tidak memberikan masuk, tapi itu juga mungkin tidak masuk ke dalam satuan SKS, tapi Anda diminta untuk belajar. Contohnya apa? Anda membaca buku di perpustakaan yang tadi disampaikan oleh Bu Soraya, itu juga sebagai bentuk pembelajar secara mandiri. Kita pindah lagi. Ini juga ada nanti portal untuk pembelajaran Anda gitu ya, portal pembelajaran Anda di Learning Management System Polinela gitu, namanya lms.polinela.ac.id. Balik lagi, username dan password Anda nggak perlu minta, Anda nggak perlu datang. Anda cukup masukkan tadi, username dan passwordnya tadi. Dan sama, nah, single sign on ya, jadi nggak perlu datang-datang bawa kertas, nemuin orang ini, nggak usah. Semua diberikan secara otomatis, given, setelah NPM Anda keluar. Kita pindah lagi, nanti di sini, di sini pemilihan berbagai kegiatan ada, materi pembelajaran didistribusikan di situ, diskusi dengan dosennya ada di situ, pembelajaran, ujian akhir semester, UTS pun dilaksanakan di portal tersebut. Jadi pastikan, jangan pernah terlewatkan untuk akses ini setiap hari. Jadi layanan ini diakses setiap hari itu hampir 6.000 orang masuk ke server ini. Keluar masuk. Makanya ini ada di Singapura. Kita pindah lagi. Nah, bagaimana jika Anda mengalami kendala? Wah, saya lupa password padahal tanggal lahirnya sendiri. Atau saya udah ganti password, tapi saya lupa. Apa yang Anda bisa lakukan? Anda cukup kontak di gambar tadi. Wah, ini kameramennya pinter ya. Nah, Anda cukup kontak ke sini, Anda tinggal chatting aja dengan tim saya. Di sini ada kolomnya. Anda bisa tanya apa saja selama hari kerja harusnya jam 8 sampai jam 16 itu ready. Chatting aja di kolom itu, di setiap websitenya Polinela itu biasanya ada. Dan ketika Anda login pun ke halaman sistem itu ada kolom chatnya, nanti Anda bisa tanya. Kalau ini nggak solve gimana? Di halaman sebelahnya itu ada kolom WhatsApp, nanti link ini juga di-share. Jadi Anda tinggal kontak WhatsApp ini, Pak saya nggak bisa login gitu. Pak saya lupa password, Pak internetnya bermasalah, lapor aja ke situ. Nanti ada yang supporting di layanan tersebut. Nggak perlu datang ya. Ruangan saya itu kecil, 3x4 meter, tapi melayani 6.000 orang. Jalan satu-satunya adalah kita kuatkan di layanan tiketing di sistem ini. Oke, kita pindah lagi slide-nya. Ini yang dimiliki oleh teman-teman perpustakaan juga, nanti kalau Anda biasanya sudah tugas akhir, sudah semester tingkat akhir, butuh referensi. Yang ada di perpustakaan kita, sebelumnya ngomonginnya tugas akhirnya topiknya apa sih? Anda bisa cek di sini. repository.polinela.ac.id. Oke, kita pindah lagi.
Karena ini banyak banget. Anda cukup tahu aja dulu, nanti slide-nya saya share. Kemudian ini juga Anda setiap mahasiswa akan mendapatkan email sendiri. Emailnya berada di student.polinela.ac.id. Username dan passwordnya juga sama. Defaultnya adalah NPM dan tanggal lahir. DD, MM, YY gitu ya. Apa sih untungnya pakai email sendiri dibandingkan @gmail.com gitu ya. Gmail kan semua ya. Yang pakai Yahoo masih ada nggak? Yahoo Mail, nggak ada ya? Nggak ada, Gmail gitu ya. Ya satu kepentingannya adalah untuk prestis ya. Kita untuk mengenalkan kita sebagai media branding bahwa kita itu adalah mahasiswa Polinela. Jadi Anda semua mahasiswa akan mendapatkan npm@student.polinela.ac.id. Biasanya untuk mengikuti kompetisi-kompetisi di luar, perlombaan-perlombaan di luar, atau menulis artikel ilmiah di luar, jika nanti Anda punya kesempatan, Anda diwajibkan biasanya pakai email institusi. Nah, email institusinya adalah ini. Username-nya NPM, passwordnya adalah tanggal lahir. Di halaman ini, nanti dicobain aja. Tapi setelah NPM-nya keluar. Kita pindah lagi. Kemudian untuk layanan akademik, ngisi KRS, ngelihat transkrip, ngelihat capaian setiap semester, mau lihat kode etik, kalender akademik, semua ada di halaman ini. www.polinela.jaraka.id. Ini dikelola oleh teman-teman dari teman-temannya Pak Wayan dari BAK PSI. Nanti koordinasinya di situ. Nilai mata kuliah, kemudian bahkan tadi ada yang cuti, itu recordnya ada di dalam sistem tersebut. Oke, kita pindah lagi. Nah, ini adalah beberapa tips saja ketika Anda sudah masuk ke dunia digital, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah bagaimana kita aman dan nyaman dalam mengakses layanan tadi. Oke, kita pindah lagi. Satu yang saya pesankan adalah selalu membackup data Anda. Oke, datanya di backup. Jangan lupa bahwa data-data tadi esensial sekali, terutama yang tugas akhir. Ini baru kerasa di tugas akhir. Dan jangan lupa juga setiap semester pasti Anda punya file yang sangat banyak. Tugas-tugas kuliah itu banyak. Mahasiswa tuh kadang-kadang suka lupa, kirim tinggalin. Padahal nggak kekirim tuh. Padahal nyangkut. Boncing ya istilah kita. Nyangkut. Akhirnya pas dinilai di UAS, wah ternyata nilainya kurang. Karena nggak mengumpulkan tugas. Anda nggak punya bukti bahwa Anda sudah mengerjakan. Maka jalan satu-satunya adalah rajin-rajin backup data Anda. Mau simpan di cloud boleh, di Google Drive boleh, disimpan di email juga boleh. Yang penting itu adalah datanya disimpan selain di laptop Anda semua. Atau disimpan di komputer Anda semua. Anda wajib simpan di tempat media yang lain. Pindah lagi. Kita lihat. Ini juga hati-hati ketika Anda mengakses layanan internet. Kami sudah pastikan internet yang berlaku di Polinela itu adalah hanya @polinela. Nanti Anda bisa nemu nih, Polinela 123, Polinela 2022. Anda akses ke situ, ternyata itu adalah wifi dummy. Itu pernah kejadian gitu ya. Akhirnya apa? Data yang dimasukkan, username dan passwordnya keambil. Nah, jadi Anda wajib masukkan layanan internet yang ada di Polinela hanya satu, single ID di seluruh areal Polinela, yaitu @polinela. Oke, next. Next lagi, sama. Nah, ini nanti Anda ketika Anda menjadi berorganisasi, Anda pasti ngumpulin data orang, ya kan? Nama, tanggal lahir, kemudian NPM, terus jumlah sumbangan misalkan kalau Anda berkegiatan di kampus. Ketika Anda mempunyai tanggung jawab sebagai pengumpul data, Anda punya tanggung jawab untuk melindungi data tersebut. Oke? Jadi jangan ngumpulin data pakai Google Form, Google Formnya di-share kemana-mana. Data orang kemana-mana, nama orang tua, nomor bank, wah itu hati-hati. Isu yang paling penting di masa sekarang adalah kebocoran data. Oke, dipahami ya? Kita pindah lagi. Ini juga peran mahasiswa sebagai anti hoax gitu ya. Jadi media sekarang, media propagandanya adalah informasi yang sifatnya belum tentu benar atau nilai kebenarannya belum tentu ada, itu gampang sekali disebar di sosial media. Anda adalah kaum terpelajar, Anda adalah kaum terdidik, jangan biasakan diri, jangan ketemu berita satu hal, dipencet jempolnya share tempat lain. Hati-hati karena kita bisa saja terjebak menjadi seorang
yang mendistribusikan hoax tadi. Nah, itu harus hati-hati. Oke, pindah lagi. Ini juga titipan dari teman-teman dosen berupa etika ketika kita menghubungi dosen dan tenaga kependidikan pada media daring atau sosial media. Entah mau pakai WhatsApp atau media apapun. Ini adalah etikanya. Yang pertama, kita next. Yang pertama adalah pastikan waktu pengirimannya. Kenali dosen Anda dulu, kenali tenaga pendidik yang mau Anda hubungi. Jangan-jangan jam 2 malam Anda WhatsApp. Itu ada. Mahasiswa saya lagi minta bimbingan karena mungkin dia tidak lihat jam. Jam 2 pagi gitu. Nelpon lagi. Aduh, ada apa ini? Perhatikan waktunya deh. Waktu kerja lah setidaknya ya. Menghubungi dosen ataupun tenaga pendidik. Atau boleh di luar waktu tersebut jika sudah ada kesepakatan. Makanya kenali dosen Anda dulu. Jadi jangan sembarang waktu ya. Apalagi tengah malam, malam hari. Pasti ada waktu istirahatnya gitu ya. Tolong kenali dulu. Yang kedua adalah gunakan salam pembuka. Yang bagi yang muslim, assalamualaikum. Bagi yang lain, bisa selamat pagi, selamat siang, kenali. Kenali lagi, balik lagi ya. Jadi jangan langsung, Pak minta nilai. Pak kumpul tugas. Atau filenya PDF-nya dikirimin ke WhatsApp. Jangan deh. Kita kaum terdidik, kita kaum terpelajar, biasakan kita punya manner yang baik. Kita punya good ethics yang baik. Oke? Yang ketiga, kita gunakan permintaan maaf kita. Oh, kok mengirim WhatsApp pakai minta maaf? Karena pada prinsipnya mungkin saja, ini mungkin ya, mungkin saja waktunya sedang tidak tepat. Moodnya lagi nggak bagus. Jadi kita minta maaf untuk minta concernnya dosen tersebut atau tenaga kependidikan tersebut untuk membantu permasalahan Anda. Jadi di ketiga adalah gunakan permintaan maaf. Setelah itu perkenalkan diri Anda. Namanya siapa, dari prodi apa. Banyak ya rules-nya ya. Tapi ini adalah bagian dari ethics. Perkenalkan diri, gunakan bahasa yang baik. Jangan disingkat-singkat. SMS sekarang nggak 160 karakter lagi gitu ya. WhatsApp bisa 1 paragraf panjang itu boleh. Gunakan bahasa yang baik, jangan disingkat. KGK gitu ya. Yang tahu-tahu aja apa? YTTA gitu ya, YTTA gitu. Yang tahu-tahu aja. Emang saya perlu tahu apa masalah Anda gitu ya. YGKK gitu. Jangan, gunakan bahasa yang baik. Pilih penggunaan kalimat yang baik dengan diakhiri dengan salam penutup. Terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas supportnya, kira-kira gitu. Ini etika. Dan ini kayaknya disepakati oleh seluruh kampus di Indonesia. Karena Anda adalah kaum yang bergeser dari dunia konvensional dan lahir di era digital. Anda lahir itu udah ada fotonya kok. Semua yang di sini saya yakin. Pasti ada foto bayinya di rumahnya. Mungkin kalau yang senior-senior saya, tanggal lahir aja nggak tahu. Ada ya era itu. Sekarang Anda itu lahir di era, lahir pun itu udah ada fotonya gitu. Sampai sekarang itu timeline foto Anda itu ada di rumah Anda pasti. Artinya apa? Etika ini jangan dilupakan. Etika-etika, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini jangan sampai terlupakan. Oke, kita pindah slide lagi. Ada nggak sih tugas PKKMB kalau biasanya adik-adik ini? Ada ya? Nah, saya punya tugas berarti. 1, naikkan ratingnya Polinela. Nah, oke, Anda sekarang yang menjadi keluarga besar Polinela, Anda punya tugas dan tanggung jawab membesarkan institusi ini. Anda punya beban moral untuk membesarkan institusi ini. Cara yang paling gampang sekarang adalah nanti sore atau malam buka google.com, masukin Polinela, kasih review di sana. Kita bisa sepakati itu? Sekarang ada berapa? 1.400. Artinya kita akan mendapatkan 1.400 review baru di sini. Dan saya yakin 4,7 itu besok bisa jadi 4,9 lah. Ya, kita besarkan institusi ini, kita tutup hal-hal yang buruk mungkin jika ada di pesan itu, tapi saya yakin nggak ada. Timpah dengan hal-hal positif, foto-foto Anda, kegiatan Anda, timpah di situ. Supaya kita ratingnya makin loncat, kita makin bergeser, meroket gitu ya. Tugas keduanya, geser sedikit Pak Teguh. Nah ini dia, wajib follow. Udah ya? Good, berarti tugas kedua nggak perlu nih, tugas pertama saja. Anda wajib follow ini, apa aja sih sosial medianya di sini? Instagram? YouTube? Follow semuanya.
banjirin komentar dengan hal-hal positif. Banjiri dengan hal-hal yang membangkitkan semangat kita. Banjirkan dengan bertujuan untuk menurunkan orang-orang yang mendiskreditkan kita, mengecilkan kita. Gitu. Anda adalah bagian keluarga ini, balik lagi punya tanggung jawab moral membesarkan institusi ini. Kita next lagi. Oke, ini dari teman-teman saya di UPT Puskom. Kita mengelola 6.000 dengan 5 orang ini saja. Gitu ya. Oke, nanti linknya ini, nanti boleh dilihat materi ini terdapat di layanan ini. Di s.id/PKKMB Polinela. Nanti bisa di-download, nggak perlu ditulis ya tadi. s.id/PKKMB Polinela. Terima kasih, selamat datang generasi pembelajar terbaik bangsa Indonesia di kampus Politeknik Negeri Lampung. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, sangat lengkap ya disampaikan oleh Bapak Dr. Septavian Syahdi Putra. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi mengenai layanan UPT Kebun atau unit pelaksana teknis kebun, yaitu kepada Bapak Insinyur Madesame MD. Saya persilakan. Terima kasih. Semangat pagi. Siapa kita? Polinela. Tabipun. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan, saya di UPT Kebun. Nah, sudah ada bayangan ini, UPT Kebun itu melayani warga Polinela. Siapa itu? Nomor 1 mahasiswa. Mahasiswa, dosen, dan PLP. Mahasiswa untuk apa? Nomor 1 untuk kegiatan praktik lapang. Ya. Yang kedua, mahasiswa terkait nanti di semester lanjut ada mata kuliah proyek usaha mandiri. Kemudian di semester lanjut lagi, terutama untuk D4, ada kegiatan penelitian untuk menulis skripsi. Nah, jadi yang dilayani adalah mahasiswa, dosen. Kenapa dosen dilayani? Dosen juga melakukan penelitian. PLP juga melakukan penelitian. Nah, sekarang pertanyaannya, bentuk pelayanannya seperti apa? Yang pertama, terkait dengan kegiatan praktik, UPT Kebun akan menyiapkan lahan praktik. Jadi lahan praktik ini yang menyiapkan UPT Kebun. Selanjutnya yang penting ya harus dipahami oleh adik-adik mahasiswa, pelayanan peminjaman alat-alat tradisional dan traktor. Alat tradisional ini terkait dengan contohnya ya, cangkul, koret, sabit, sprayer, dan kawan-kawan dia itu. Ini biasanya digunakan oleh adik-adik mahasiswa jurusan bidang pertanian, jurusan budidaya tanaman pangan, dan jurusan budidaya tanaman perkebunan. Sedangkan yang traktor ini hampir digunakan oleh banyak program studi, karena di sini akan ada latihan mengendarai traktor. Mengendarai traktor, kita punya 7 traktor besar ya. Kalau cangkul jangan ditanya ya, cangkul itu jumlahnya lebih kurang 500 buah. Ya. Nah, sekarang lokasinya di mana? Karena dia ini UPT Kebun, tentu didekatkan dengan lahan praktek ya. Lokasi UPT Kebun itu di gedung paling belakang. Nah, paling belakang
Gudangnya ada di sana, gudang traktornya di tengah kebun, gudang alat tradisionalnya di belakang ini, di belakang GSG. Jadi kalau Anda ke belakang nanti mau melihat lahan praktek, di penghujung itu adalah kantor UPT kebun. Untuk alat, ya alat tradisional, biasanya yang meminjamkan itu PLP. 3 hari sebelum praktek PLP sudah mengajukan usulan peminjaman alat. Jadi Anda nggak perlu meminjam kecuali nanti kalau PUM dan penelitian. Nah, diusulkan oleh PLP pada saat jam praktek, Anda baru dibagi kelompok mengambil alat itu. Mengambil alat, Anda gunakan untuk praktek yang benar, selesai praktek dikembalikan dalam keadaan bersih dan dalam jumlah yang utuh. Kalau minjam cangkul 5 jangan pulang 4. Pada hari itu juga. Kenapa? Karena alat ini akan digunakan oleh temanmu lagi untuk besoknya. Jangan disimpan dulu, dibawa ke kosan. Cangkulnya besok aja dikembalikan, tidak boleh. Ada kompensasinya. Apa? Untuk melatih kedisiplinan Anda akan didenda itu. Ya, jadi kalau alatnya tidak utuh, ya Anda harus mengembalikan alat itu. Kalau itu praktek kelompok, di kelompok Anda. Berikutnya pelayanan saprodi. Saprodi itu pupuk, pestisida ya. Jadi kalau Anda praktek butuh pupuk, butuh pestisida, herbisida, fungisida, insektisida, nah, minta di UPT. Jangan kamu sokongan mau beli pestisida, ya minta di UPT ya. Itu pelayanan yang kedua ya. Nah kalau untuk yang PUM dan penelitian itu sifatnya individu. Jadi Anda minjam individu, nah itu bisa nego, misalnya minjam kepada petugasnya 3 hari Pak. Minjam cangkul 3 hari, tapi nanti setelah 3 hari dikembalikan. Dikembalikan dalam keadaan bersih dan utuh. Nanti di penghujung kalau Anda sukses, mudah-mudahan sukses, yang D3 di semester 6 wisuda, yang D4 semester 8 di wisuda, ada bebas tanggungan. Bebas tanggungan termasuk di perpustakaan. Masih ada utang buku nggak di perpustakaan? Kalau di UPT itu masih ada tanggungan alat-alat tradisional tidak yang masih belum dikembalikan. Nah itu harus dikembalikan ya. Jadi garis besarnya itu ya, kalau untuk traktor biasanya kita sudah punya teknisi. Jadi tidak Anda yang disuruh ngambil traktor besar itu. Karena ada kasus pengalaman praktek traktornya lari sampai nabrak 7 motor. Nah, jangan kasus ini terulang ya. Jadi kalau kamu mengemudikan traktor, di sampingnya itu ada PLP yang mendampingi Anda supaya belok, ngerem dan ngegasnya itu benar. Ya, benar, jangan sampai mau berhenti kamu injek gas. Ya. Ya akhirnya lari ke sana ke sini traktornya ya. Saya pikir itu kegiatan pelayanan yang diberikan oleh UPT Kebun ya. Alat tradisional, traktor, saprodi, termasuk peminjaman lahan. Peminjaman lahan untuk kegiatan proyek usaha mandiri dan lokasi penelitian. Dipinjamkan tetapi selesai digunakan ada pom pengembalian dalam keadaan bersih. Jadi kalau Anda penelitian namanya masih ada, ajirnya masih ada, dibersihkan dulu. Sudah bersih baru dikembalikan ya. Saya kira itu, terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Madesame MD. Baik, adik-adik kita sudah menyelesaikan pemaparan materi pada hari ini. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Sudah disiapkan juga pertanyaannya? Sudah? Oke, akan ada kesempatan untuk 3 orang penanya untuk yang ada di GSG maupun yang ada di CB. Silakan yang ingin bertanya.
Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziz Bersah dari Prodi D3 Budidaya Perikanan. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Dr. Seftapiansyah Dwi Putra, MT. Begini Pak, jika setiap akun yang kita miliki username dan passwordnya adalah NPM dan tanggal lahir kita, maka setiap akun yang kita miliki akan sangat mudah untuk diakses oleh orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah password tersebut bisa dirubah oleh masing-masing mahasiswa? Dan apabila bisa dirubah, apakah ada batasan berapa kali kita bisa mengubah password dari akun kita tersebut? Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada kesempatan untuk 2 penanya lagi. Oke, silakan mic-nya bisa dikasihkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Dwi Astuti dari D3 Prodi Manajemen Informatika. Saya akan bertanya pada Dr. Andes Septriansah Dwi Putra. Bagaimana untuk mahasiswa tetap dapat mengakses layanan Jarkom Polinela jika perangkat yang digunakan tidak memadai atau tidak mendukung? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. 1 penanya lagi. Oke, Kak Arik bisa ke sana ya. Izin memperkenalkan diri, nama Laila Fauzi. Izin bertanya Pak kepada Insinyur Made Sama, berapa nominal denda untuk mahasiswa yang telat mengembalikan alat? Terima kasih. Oke, baik, sudah ada 3 penanya. Saya bacakan ulang ya Pak. Pertanyaan pertama untuk Bapak Dr. Septapiansyah Dwi Putra. Pertanyaan, jika setiap akun itu ya NPM dan tanggal lahir mudah diakses orang lain, apakah itu bisa dirubah dan apakah ada batasan untuk merubahnya? Oke, langsung saya coba jawab saja catatan-catatan pertanyaan tadi dari Mas Aji dari peternakan, bahwa kalau default passwordnya NPM dan tanggal lahir, risikonya bocor nggak tuh? Nah, pertanyaan saya adalah tanggal lahir itu kok diumbar-umbar ya? Itu pertanyaan fundamental ya. Harusnya standarnya kita sekarang, perlindungan data pribadi berupa nama orang tua, tanggal lahir, itu merupakan informasi yang harusnya dirahasiakan. Oke, itu yang pertama, rule pertama. Tetapi, jadi balik lagi, password tadi pakai tanggal lahir, bisa diganti nggak? Sangat bisa, itu bisa sekali. Jadi itu namanya default password. Jadi itu kondisi awal saja. Selanjutnya diganti, saran saya diganti. Bisa berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Sampai bosan juga boleh gitu ya. Biasanya sih mahasiswa sampai lupa. Nah, lupa nanyain lagi gitu. Jadi baru prosesnya manual kalau kayak gitu. Apalagi yang terkait primary seperti akses internet itu kan nggak bisa dilakukan kalau sampai lupa, itu sampai proses recovery-nya harus by chat gitu. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Putri, mahasiswa di 3 Manajemen Informatika, bagaimana jika perangkatnya tidak mengakomodir untuk layanan tersebut gitu. Nah, jadi prinsip kami dalam memberikan layanan tadi adalah memastikan bahwa seluruh layanan tadi bisa diterima bahkan dengan teknologi yang paling kecil pun. Misalkan komputernya RAM-nya kecil gitu ya.
sekecilnya sekarang minimal bisa melakukan Zoom meeting itu udah cukup kok. Itu kecil sekali resource-nya. Untuk akses internet, handphone zaman dulu pun selama ada wifi-nya itu pasti bisa. Oke, jadi kami selalu berkomitmen untuk memberikan layanan itu harus dimulai dari yang teknologi yang sekarang masih ada, masih dipakai, dan itu rate yang paling bawah. Itu bisa dilakukan sampai dengan rate yang paling tinggi. Perangkat yang paling high-end pun support. Jadi untuk membuka akses halaman learning management system, Zoom, kemudian akses internet itu udah dipastikan perangkat-perangkat yang jadul sekalian pun itu masih kami support. Kira-kira seperti itu. Mungkin akan berdampak nggak terhadap performa kalian sebagai mahasiswa? Iya bisa saja gitu ya, bisa aja. Namanya juga komputernya mungkin sedikit lambat sehingga berdampak yang tadinya buka Word-nya cepat, yang itu agak lambat. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Kami support kok untuk itu. Kami support. Mungkin itu ya untuk jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bapak Septaviansyah. Untuk pertanyaan selanjutnya, yakni untuk Bapak Insinyur Made Same, apakah ada minimal denda? Terima kasih. Ya. Ya. Terkait denda, tujuan kita utamanya bukan itu. Tujuan kita adalah pembelajaran tentang kedisiplinan. Ya. Apa disiplin itu? Mengikuti aturan. Karena disiplin ini masih dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha. Jadi kalau Anda belajar disiplin, ya, terus menerus nanti akan berguna untuk Anda, keluarga, dan kalau Anda kerja di institusi Anda. Nah, terkait dengan berapa, sudah ada SK direkturnya, ya saya tidak apa, misalnya cangkul per hari Rp500 dan seterusnya, koret berapa, arit berapa. Tapi harapan saya agar tidak terkena denda ini, membiasakan diri Anda disiplin, dikembalikan pada saat itu. Minimal kalau belum dilaporkan sama petugas gudang, alatnya masih saya pinjam, mengembalikannya besok. Jadi dengan cara begini Anda pelan akan disiplin. Tarifnya sudah ada. Ya, tapi nomor satu kalau alat itu hilang, mengganti dulu. Misalnya cangkul Anda bawa ke kosan, hilang di kosan, cangkul itu Anda ganti dulu, nanti dendanya berapa, itu pun masih ada keringanan. Kalau misalnya Anda keberatan dendanya X, nanti minta surat dari Prodi minta keringanan. Sampai yang terakhir kita tanya kepada yang bersangkutan, kamu sanggup bayar dendanya berapa? Misalnya hanya 5.000 Pak, ya oke. Kira-kira itu fleksibel. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sepertinya pertanyaan sudah dijawab semua ya. Ada pertanyaan belum terjawab? Sudah semua? Oke, baik. Kebetulan kita sudah selesai pada pemaparan materi pagi hari ini dan diskusi juga sudah selesai. Bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya Politeknik Negeri Lampung ini memiliki banyak sekali layanan-layanannya. Dari layanan akademik, layanan administrasi umum, kemudian layanan keuangan, layanan perpustakaan, kemudian ada pusat komputer, unit pelaksana teknis kebun, kemudian unit pengembangan pendidik dan aktivitas instruksional. Dan di sini tentunya teman-teman bisa menggunakan layanan-layanan tersebut untuk keperluan teman-teman selama di kampus. Oke, kita sudah selesai semua diskusi dan pemaparan materi. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum, saya pamit undur diri. Mungkin setelah ini kita bisa turun ke bawah ya Pak, untuk Pak Bu untuk foto bersama ya. Oke, setelah ini saya kembalikan ke Kak Aca sebagai MC kita.